bahagia itu sederhana ketika kita bisa berkumpul dengan keluarga kita. Kalau gitu aku juga nih Kak. Hello, welcome back my YouTube channel guys. Oke, kita bertemu lagi di acara sharing-sharing yang sangat memberkati mungkin bagi teman-teman yang akan kita kuak dan kita ceritakan pada teman-teman. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yaitu Kak Divna. Halo Kak Divna. Halo. Gimana ini kabarnya? Kabarnya selalu sehat, selalu semangat. Oke, Kak Divna kan belum kenal sama teman-teman. Bisa memperkenalkan diri pada teman-teman? Oh iya, halo, aku Divna. Umurku 24 tahun dan aku di sini adalah lulusan seorang perawat. Oh iya. Nah, Kak Divna sendiri kalau boleh tahu tinggal di mana Kak? Di Surabaya ya? Ya. Oh, di Surabaya. Punya saudara berapa? Saya punya satu saudara perempuan. Oh. Dan bagaimana? Nungguin ya. Waduh, Kak Divna. Saya hanya punya satu adik perempuan saja. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal Kak Divna tadi sudah membagikan cerita soal keperawatan, yaitu, nah, kenapa sih kok Kak Divna memilih jurusan keperawatan? Sebenarnya kalau dibilang memilih atau bukan pilihannya? Sebenarnya pilihannya apa ini? Jelasin. Sebenarnya kalau dibilang memilih, aku mau memilih perawat, sebenarnya enggak. Sebenarnya dari SMA itu planningku itu ke hal lain gitu loh, bukan seorang perawat. Sampai akhirnya aku memutuskan bulat untuk bahwa ya memang semua dilancarkan dalam aku menyelesaikan perawatku. Maksudnya menyelesaikan dalam arti aku masuk jurusan perawat ini bisa dibilang mudah. Kenapa aku bilang mudah? Karena aku berusaha untuk supaya aku masuk universitas negeri. Selama ini aku berusaha untuk masuk universitas negeri. Gimana caranya, sampai aku berdoa pun, tapi akhirnya Tuhan tunjukin sama aku bahwa enggak, bukan, tempatmu bukan di sini. Dan Tuhan lancarkan aku saat aku masuk dunia keperawatan ini, memilih jurusan perawat ini. Ya, benar juga sih. Nah, kalau kita bicara soal keinginan, kita pasti ingin universitas negeri atau gimana? Pasti semuanya, pasti kalian juga pasti ingin yang universitas negeri, terus universitas yang ternama, yang terkenal, yang mungkin bisa orang-orang atau keluarga kita itu melihatnya, wah, ini anak kita, ini saudara kita bisa masuk negeri rek gitu, keren gitu. Nah, tapi kadang apa yang kita inginkan itu nggak sesuai dengan yang Tuhan harapkan pada kita gitu. Jadi aku pun kenal sama Kak Divna pun baru-baru ketika berapa lama ya kita kenal Kak? Berapa lama ya? Aku juga lupa. Berapa lama ya? Jadi waktu aku ke gereja ini juga sebelumnya nggak kenal sama Kak Divna. Jadi pertama kali kenal sama Kak Divna itu gara-gara apa ya? Diceritakan nggak ya? Aku sendiri juga bingung kok bisa kenal Kak Divna dan akhirnya deket seperti ini kayak gitu. Dan lebih bisa tak ajak collab juga untuk YouTube dan lain-lain. Dan bersyukur juga Kak Divna bisa punya kesempatan dan mau diajak untuk berbicara dan untuk cerita-cerita, sharing-sharing tempat ini gitu. Nah, saat kakak menjadi mahasiswa di keperawatan di kampus kakak, pengalaman yang paling mengesankan dalam hati kakak ketika kakak jadi mahasiswa di sana itu apa? Ya kayak gimana sih? Pengalaman yang paling mengesankan saat menjadi mahasiswa. Saat menjadi mahasiswa sebenarnya kalau untuk untuk secara keseluruhan ya pastinya kita dapat teman baru karena ternyata
banyak 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 banget teman-teman itu yang memang ada yang memang benar kepingin jadi perawat, ada yang karena Paksaan. tuntutan, paksaan, betul. Ada yang Wah. sampai kayak gitu. Kasian sih kadang. Gitu. Dan dengan berbagai karakter. Ada yang sifat-sifatnya, terus banyak hal. Ternyata orang dari luar pulau, teman-teman dari luar pulau itu ternyata seperti ini. Kita harus menghargain karena mereka itu seperti ini gitu loh. Dan yang dari luar kota, dari luar Jawa, misalnya ada dari Sulawesi, ada dari Bali, macam-macam, dan karakternya mereka berbeda-beda. Di situ kita bisa saling, oh iya ya, ternyata banyak hal loh yang bisa kita pelajari dari mereka, termasuk bahasa mereka, cara bicara mereka, ternyata kalau mereka ngomong seperti ini itu sopan loh bagi mereka loh, itu sopan loh bagi mereka. Mungkin sedangkan bagi kita itu mungkin kita nggak bisa terima gitu loh, kok bahasanya seperti itu, tapi itu sopan bagi mereka, dan itu adalah harus yang kita hargai karena itu adat istiadatnya mereka. Nah, seperti itu pengalaman yang didapatkan saat Kak Divna menjadi mahasiswa-mahasiswi di kampus dia. Nah, kalau bicara soal tuntutan atau paksaan orang tua itu kadang kalau dipikir-pikir, kita itu kadang anak-anak yang masih muda lulusan SMA, SMK itu kadang punya pikiran gak sih pengen kemana atau kemana. Kadang ada yang beberapa emang gak punya pikiran gak seperti itu. Ada beberapa yang sudah merencanakan dari dia SMP. Ada yang beberapa mereka juga nggak kayak terfikir untuk aku nggak pengen kuliah, aku nggak punya jurusan ini, aku nggak suka ini, aku suka ini kayak gitu. Tapi makanya di mana orang tua memaksa, sebenarnya bukan memaksa, orang tua kan harusnya ngasih saran, ngasih Orang tua masukan, ingin yang terbaik untuk ingin anaknya. yang terbaik gitu. Nah, ada pertanyaan ini yang selanjutnya, apa yang kakak dapatkan saat menjalani PKL atau kerja lapangan di rumah sakit? Yang kakak dapatkan ketika kakak kerja lapangan di rumah sakit itu apa sih? Banyak hal. Ternyata kalau kita jadi seorang di dunia kesehatan, bukan hanya pasien yang kita rawat, banyak orang ternyata, mulai dari keluarganya, dari teman sejawat kita, bahkan teman sejawat kita bukan hanya perawat aja, ada dokter, ada farmasi, ada kalau di rumah sakit itu ada orang untuk radiografi, terus ada orang untuk fototerapi, fisioterapi, dan lain-lain. Banyak hal. Jadi kalau bisa dibilang kita jadi paham gitu loh, bahwa yang kita rawat itu bukan hanya pasien, tapi juga keluarganya. Dan kita juga banyak belajar dari teman-teman sejawat kita, seperjuangan kita. Bukan hanya itu sebenarnya kalau aku dalam diriku sendiri, aku suka banget kalau lihat pasien pulang dengan senyuman. Aku suka banget kalau lihat mereka senyum gitu. Apalagi kayak mereka itu mengingat kita gitu loh, kayak selamat pagi sus, oh sus dinas pagi hari ini ya. Jadi kayak mereka itu mengingat kita gitu, kayak mereka punya kesan tersendiri untuk kita. Itu yang paling aku suka. Kemudian aku senang kalau aku bisa menjadi saluran berkat, dalam arti saat mereka percaya sama aku, mereka akan bercerita keluh kesahnya mereka akan bercerita bagaimana kesusahan mereka, bagaimana apa yang mereka alami. Itu tuh buat aku kayak belajar loh, ternyata kehidupan orang lain tuh lebih sulit dari kita gitu loh. Kayak selama ini tuh bukan hanya hidup kita yang sulit, orang lain pun sulit gitu loh. Kadang kan kita kan merasa bahwa hidup kita udah sulit, pasti masih di bawah kita itu masih ada yang lebih sulit gitu. Harusnya kan kita berpikir seperti itu. Nah, pada saat Kak Divna seperti ini kan Kak Divna lebih memahami, lebih tahu juga. Nah, dengan karakter orang juga yang berbeda-beda, jadi paham kayak, wah, pertama dulu ya kaget. Wah, ternyata kok aku seperti ini, kok ternyata kok karakter seperti ini. Ada karakter orang yang tiba-tiba langsung marah.
apa kayak saya nggak mau ini, saya nggak mau ini, saya nggak mau itu, dan gitu toh. Terus saya mau dengan ini, saya nggak mau dengan itu. Terus adalah macam-macam gitu toh. Dan ya di situ saya belajar banyak hal. Belajar banyak hal. Iya benar. Dan membuat apa ya? Membuat Kak Divna pasti lebih jauh lebih mensyukuri apa yang Tuhan berikan pada saat ini. Betul. Gitu. Yang penting. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Apa tujuan Kakak memilih keperawatan itu? Tujuan Kakak dari memilih? Sekarang kalau tujuan bukan Kan- sekarang sih sebenarnya. Dari Saat kayak Tuhan sudah sadarkan bahwa ini loh kamu itu diperawat ini loh. iya. Dari situ aku mikir gitu loh, kayak Tuhan aja sudah bukakan aku sampai kayak gini, sampai aku akhirnya jadi perawat gitu toh, dengan banyak hal liku-liku yang ku alami gitu toh. Dan akhirnya aku tahu bahwa oh iya, Tuhan arahkan aku ke sini gitu loh. Dan akhirnya aku nggak bisa kalau Tuhan sudah mengarahkan aku seperti ini terus aku tidak melakukan apa-apa gitu loh. Akhirnya aku memikirkan tujuan bahwa oke, Tuhan yang taruh aku di sini, Tuhan yang pilihkan jalan ke sini, dan aku akan melakukan sebaik-baiknya untuk tujuan aku menjadi alatnya Tuhan, alat pelayan Tuhan gitu. Kan kita melayani kan bukan hanya di gereja saja kan, kita bisa melayani di banyak hal termasuk di dalam pekerjaan kita. Nah contohnya seperti ini, aku pun kalau kuliah saat aku praktek, aku selalu berpikir gitu loh, kalau ndak aku melakukan ini karena aku ingin untuk melayani Tuhan. Benar. Jadi tujuanku adalah bagaimana cara aku bisa membuat pasien merasa nyaman denganku, bagaimana cara aku pokoknya bagaimana cara aku bisa untuk menjadi alat pelayan Tuhan gitu. Dan apa ya Andika ya, soalnya kalau dipikir tujuan itu dulu itu banyak banget gitu. Selain jadi alat pelayan Tuhan, pengen lihat pasien itu bisa senyum, pasien itu bisa ketawa, kayak ada rasa kepuasan sendiri gitu dalam diri kita. Dan itu yang jadi penyemangat kita untuk ya aku mau terus kayak gini. Ya, bersyukurlah. Oke. Sebelum kita lanjut, kita minum dulu Kak Divna. Oke, kita minum dulu. Sebelum apa maksudnya, daripada kita diam. Iya benar. Kirain pajangan enggak lah. Ini diminum. Oke, sip. Oke, sebelum kita lanjut, kita juga pastinya banyak sekali yang teman-teman mungkin belum tahu tentang kisah, maksudnya yang mungkin teman-teman yang di luar sana masih SMK, SMA yang pengen jadi perawat dan pengen punya tujuan yang kuat untuk jadi perawat, itu kayak gimana sih, pengalamannya apa? Ini kita akan sharing-sharing tentang tujuan apa dan kenapa Kak Divna memilih jurusan keperawatan seperti itu. Untuk yang pertanyaan selanjutnya yaitu, nah di masa-masa sekarang kan masa-masa pandemi, tentunya kita juga banyak aktivitas di rumah, aktivitas juga dibatasin. Kita ke gereja juga gereja online sekarang. Kita beribadah di luar sana nggak boleh, kita harus pakai masker sekarang, kita harus jaga jarak. Walaupun seperti itu, kita juga harus tetap semangat kita gitu. Nah, kesibukan keseharian Kak Divna akhir-akhir ini apa Kak? Kalau boleh tahu. Kalau kesibukan akhir-akhir ini apa ya, bisa dibilang ya tetap saya melakukan meskipun saya masih belum bekerja di rumah sakit gitu. Terkadang saya ikut teman-teman untuk melakukan home care, kemudian ini bukan home care yang gimana ya, maksudnya ini home care dengan teman-teman gitu, jadi kita join gitu. Kita join dengan teman-teman. Setelah itu kesibukanku terkadang juga ada beberapa anak
anak-anak SD datang ke rumah gitu minta diajarin, minta dilesin. Ya kadang aku juga ngelesi, aku juga ngajarin anak-anak gitu. Terus cuman memang nggak setiap hari. Setelah itu juga sekolah minggu, karena aku guru sekolah minggu, Bener. maka aku juga aktif, aku juga ikut untuk live untuk ibadah online gitu aja sih sekarang. Iya benar. Sekalipun kita masa-masa pandemi, tapi kita harus tetap produktif dan tetap pelayanan dan membantu masyarakat sekitar juga untuk tetap menjaga diri masing-masing gitu. Itu aktivitas yang cukup baik juga dan bagus untuk keseharian kita. Meskipun kita di rumah saja, sekalipun kita kuliah online, kita sekolah online, apa-apa online, kita tetap harus semangat gitu guys. Nah untuk selanjutnya, sekarang kakak sudah lulus kuliah. Tentunya apa sih keinginan kakak untuk ke depan ini setelah kakak lulus? Yang kakak benar-benar inginin dalam diri itu, aku kan udah lulus dan aku tujuanku pengen ke depan kayak gimana sih gitu. Kalau dibilang tujuan sebenarnya pasti semua orang juga pengen setelah pandemi ini selesai, mungkin aku akan juga coba untuk izin dengan keluarga untuk daftar ke mana? Pegawai negeri CPNS bukan? Ke pegawai negeri CPNS ya. Kalau sekarang sih sudah daftar gitu toh, sudah daftar. Hanya kan memang kan masih menunggu untuk yang tes SKB. Oh, Ada namanya tes SKB. apa itu tes SKB? Untuk CPNS. CPNS. Cuman selain itu sebenarnya aku juga pengen kerja di rumah sakit gitu kan. Tapi karena pandemi ini ada beberapa hal lah kenapa aku nggak bisa di rumah sakit dulu gitu loh. Terus aku pengen lanjut S2, kalau Tuhan izinkan aku mau lanjut S2. Pasti bisa. Karena sebenarnya keinginanku, maksudnya selain bekerja ya, selain aku bekerja, keinginanku yaitu mau lanjut S2 gitu toh. Kenapa aku mau lanjut S2? Karena setelah aku S2 ada beberapa planning yang cukup banyak yang mau aku kejar gitu setelah aku mendapatkan S2 aku. Tapi kalau untuk sekarang aku mau cari pengalaman dulu dengan pekerja. Iya benar sih. Tujuannya itu benar-benar tertata. Ibaratnya kalau kita membuat catatan itu udah dicatat semua. Pastinya Kak Divna punya catatan itu. Nah, depannya aku punya ini, pengen ini. Tapi balik lagi nih Kak Andika, balik lagi kalau semua hal yang sudah kita planning, semua hal yang sudah kita lakukan, memang terkadang semua itu nggak akan, maksudnya nggak akan tergapai semua gitu. Tapi paling enggak kita sudah membuat planning dan kita punya tujuan, kalau ini loh kamu nanti aku mau seperti ini. Tapi kalau kamu mau seperti ini tapi kamu hanya mau aja dan hanya mengandalkan dirimu sendiri. Nah, actionnya nggak ada dan kamu mengandalkan dirimu sendiri tanpa kamu berdoa, tanpa kamu usaha, ya sama aja. Nah itu yang jadi pedoman buat orang tua. Kalau orang tua mandang anak muda itu bahwa percuma kamu planning ini, kamu masih muda, jangan kamu masih lama dan kamu nggak mungkin lah gitu. Itu pemikiran orang tua karena anak muda sekarang kadang ada yang beberapa itu kurang actionnya, sedangkan mereka cuman aku ke depan aku pengen ini tapi nggak ada tindakan yang dilakuin. Nah makanya orang tua nggak salah sih sebenarnya. Orang tua tiba-tiba kadang bilang nggak mungkin lah, kamu kok pemikiran kok panjang banget, jauh banget, kamu masih muda gitu. Tapi kita nggak, sebagai anak muda juga nggak bisa menyalahin bahwa orang tua berkata gitu, tapi kita juga nggak bisa kayak terus perkataan orang tua itu membuat diri kita menjadi kayak down dan lemah. Kita harus buktiin kalau kita bisa melakukan itu dan kita harus action gitu loh, ngelakuin gitu. Selanjutnya sekalipun kita di masa pandemi, tentunya kita harus tetap produktif dalam kegiatan dan kerja, bagi yang bekerja, yang kuliah, bagi yang kuliah. Sekalipun masa-masa pandemi seperti ini, sekalipun masa pandemi ini kadang ada, maksudnya
ada beberapa yang malas-malesan kadang kalau sekolah atau kuliah atau yang sekolah dan lain-lain. Sedangkan itu kita harus juga memandang sisi dari orang-orang yang di bawah kita, mereka yang nggak mampu untuk kuliah, mereka yang nggak mampu untuk sekolah, nggak mampu untuk bayar SPP atau apa, dan mereka terbengkalai dalam hal gadget, mereka sampai nggak punya, dan mereka kesulitan dalam sekolah online ini gimana gitu. Dan kita juga harus support kayak gitu, tetap kita bawa dalam doa, dan kita doakan semoga pandemi ini cepat berlalu dan sekolah bisa sekolah seperti biasanya dan bisa tatap muka dengan guru dan dosen gitu. Karena kasihan orang-orang yang di belakang dan di bawah kita yang mereka nggak mampu kayak seperti itu. Menurut pendapat kakak bagaimana pandemi ini? Menurut kakak bagaimana sih tentang pandemi ini? Yang kan kakak kan lulusan perawat, jadi menurut pendapat kakak itu bagaimana kayak pandemi COVID ini tuh gejala penyakit yang kayak gimana sih gitu menurut kakak? Kalau pandemi ini sebenarnya bukan karena aku bukan dokter ya, jadi maksudnya menurut kakak gimana gitu? Aku nggak, kalau menurutku ya sepengetahuan aja sih kayak gitu. Pandemi ini tuh sebenarnya lebih kadang ke kan soalnya gini Kak Divna, kadang ada beberapa orang yang berkata bahwa pandemi ini masalah politik yang di atas itu. Nah sedangkan bagi perawat atau bagi dokter yang lain itu bagaimana sih gitu? Kalau dibilang ini masalah politik ya, padahal kan ada juga tuh orang yang memang benar-benar sakit COVID dan sakit gitu toh. Kalau pandemi ini sebenarnya bagaimana kita diharuskan bagaimana untuk menjaga kesehatan lebih lagi gitu. Dalam arti yang biasanya kita pulang ke rumah, mungkin yang nggak biasa mandi ya pulang ke rumah, mungkin capek, ada yang langsung tidur dan terus keluar gak pakai masker dan lain-lain. Sekarang kan kita mulai terbiasa, kita diatur untuk mengatur kebersihan kita, cuci tangan, terus pakai masker, kemudian dari manapun kita mandi, bahkan ada yang sampai selalu bawa semprotan desinfektan kemana-mana. Mereka selalu bawa. Ada orang yang sampai mereka mau duduk itu kursinya didesinfektan dulu, dibersihkan dulu. Ada yang sampai seperti itu. Jadi kayak ternyata beberapa orang mulai sadar gitu, meskipun tidak memungkiri beberapa orang pun ada yang tidak seperti itu, tapi dari pandemi ini kita belajar untuk bagaimana untuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan gitu toh. Terus kita juga dari kita menjaga kesehatan, dari kita menjaga kebersihan ini, kita mau tidak akhirnya kita seperti kita mendukung tenaga kesehatan untuk memerangi pandemi ini gitu, dengan cara itu juga mengurangi yang terdampak positif COVID itu. Tentunya kita juga pastinya banyak yang bingung juga tentang masalah COVID ini. Kok lama, kok bisa terjadi tiba-tiba, padahal di Indonesia ini maksudnya nggak mungkin lah terdampak COVID gitu. Tahu-tahu tiba-tiba ada yang terdampak dan akhirnya menyebar luas. Apalagi di Surabaya sekarang, yang dulu-dulu itu sempat zona merah dan sekarang ya semakin reda gitu. Ya puji Tuhannya seperti itu, dan kita tetap berdoa untuk COVID ini dan tetap berusaha menjaga diri kita untuk selalu bersih dan menjaga diri untuk memakai masker dimanapun kita berada gitu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini ada pertanyaan, bagaimana pendapat kakak ketika kakak melihat masyarakat di sekitar yang kurang sadar akan bahaya pandemi ini dan mereka mungkin lupa akan memakai masker, harus memakai, kadang orang kan mikir aduh sesek pakai masker, ngapain sih pakai masker gitu. Jadinya kan kita juga bingung mau nyaranin juga, Pak bahaya loh ini pandemi, sekalipun penyakit ini nggak kelihatan sebenarnya ini penyakit apa gitu loh,
tapi kita harus saling mengingatkan gitu loh. Nah itu bagaimana pendapat Kak Divna? Sedangkan tenaga kesehatan pakai masker sampai double-double. Nah itu mereka pun nggak tahu hal kayak gitu kan. Untungnya ada beberapa tenaga kesehatan itu yang di sosmednya itu seperti memberitahu bahwa ini loh, kita kalau pakai masker itu kayak gini, seperti ini gitu loh. Apa kalian pakai masker dengan masker satu gitu aja nggak bisa gitu toh. Sebenarnya balik lagi ke dalam kita balik lagi ke orang individunya masing-masing. Individunya masing-masing itu mau atau tidak. Ada beberapa orang yang kayak halah ngapain sih, halah apa sih, tapi mereka nggak tahu gitu loh kesusahan orang lain, kesusahan tenaga kesehatan kalau misal orang menghadapi COVID itu kayak gimana gitu toh. Dan apa ya, kalau dibilang sebenarnya tenaga kesehatan pun cukup sulit gitu loh. Aku punya ini ya dari teman-temanku di perawat ya, kalau mereka itu aku lihat gitu statusnya mereka pakai masker, mereka pakai ini. Aku pernah tanya mereka, kamu nggak ngep pakai kayak gitu itu? Iya, kasihan kadang. Ya ngap, tapi harus gimana gitu toh. Karena ini juga untuk menjaga, untuk menangani COVID gitu toh. Terus setelah itu dari situ kayak, kalau aku sendiri ya, dari situ kayak aku sadar, oh iya mereka lo sudah berjuang kayak gini, kenapa aku enggak gitu. Nah jadi kembali lagi ke individunya sendiri, bagaimana mereka menjaga kebersihan, bagaimana mereka sadar bahwa ya ini loh COVID, ini loh sakit penyakit ini loh yang harus kita perangi. Gimana caranya ya, kita harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Betul. Nah sampai kadang di kantor aku sendiri kadang kan kalau di depan kan ada, sebelum ada kayak spanduk harus memakai masker, harus cuci tangan, sebelum ada spanduk itu warga atau sekitar itu kadang kalau keluar masuk gereja itu atau keluar masuk kantor atau mereka pengen ambil air atau beraktivitas itu ada yang nggak pakai masker. Nah dari situ aku berpikiran bahwa kadang perlu yang namanya spanduk dan peringatan dan orang-orang yang di sekitar untuk saling mengingatkan seperti itu. Sekalipun kadang meskipun ada spanduk aja orang-orang masih ngelanggar, meskipun ada kayak pemberitahuan harus kayak gini-gini tapi orang tetap melanggar. Nah itu perlu untuk kita saling menyadarkan kayak itu, Pak harus pakai masker loh, ayo cuci tangan dulu gitu, karena penting hal seperti itu. Kadang orang juga berpikiran bahwa Andika pernah dapat orang atau teman Andika yang berkata bahwa aduh COVID ini apa sih ini wis mending aku kena aja semua dulu supaya aku kan wis kena penyakit ini, biarkan aku kena dan keluarkan wis biarin gitu loh, nggak apa-apa gitu. Apakah pendapat kayak gitu itu menurutku nggak bagus juga sih, karena mungkin dia pendalaman tentang pengetahuan tentang COVID ini kurang gitu. Jadi makanya dia bilang kayak gitu. Aku sendiri kayak wah nggak bener banget ini gitu loh. Nah ini yang terakhir dari pembahasan kita, yaitu coba Kak Divna kasih kata-kata inspirasi yang mungkin menguatkan teman-teman di rumah, menguatkan teman-teman yang dimanapun kalian berada, yang mungkin sekarang sedang gak betah di rumah atau bingung atau kayak gimana atau sumpek atau aduh gimana ya, nggak punya harapan di dalam rumah itu, kayak di rumah rame, di rumah online terus kayak gini-gini, pengen keluar nggak bisa kayak gitu. Ada nggak Kak Divna untuk mungkin kata-kata yang menguatkan teman-teman kayak gimana sih? Sebenarnya kalau kata-kata ini ya, lakukan semuanya dengan tanpa mengeluh. Jadi saat kamu ingin melakukan apapun, saat kamu ingin
saat kamu ingin melakukan apapun, saat kamu ingin mengerjakan apapun, saat kamu berpikiran untuk aku mau seperti ini, ingat lagi bahwa lakukan semua itu tanpa kamu mengeluh, dalam arti bahwa ya lakukan itu dengan enjoy, dengan kebahagiaanmu sendiri gitu toh. Maksudnya nikmatin aja selagi kamu bisa di rumah, selagi kamu bisa berkumpul dengan keluarga, nikmati aja. Dan di rumah banyak hal kok yang bisa kita lakukan kok, banyak hal yang bisa kamu lakukan. Misal contoh aku sendiri nih, aku jadi suka untuk masak roti, entah itu bikin roti, entah itu bikin apa. Jadi kayak oh iya ya, selama ini aku selalu sibuk dengan melakukan ini, dengan melakukan itu, ini. Ternyata di rumah itu banyak hal loh yang bisa kita lakukan. Entah itu mungkin kalau anak-anak sekarang nonton YouTube, benar. lakukan yang membuat kamu enjoy, yang membuat kamu happy, nonton YouTube, nonton TV, apapun itu, yang penting kamu enjoy. Banyak kok hal yang bisa kita lakukan di rumah kok. Dan itu selama kamu bahagia, selama kamu seneng, kenapa nggak lakukan itu gitu. Terus apalagi nih kakak? Oke, kalau kata-kata penutup dari aku sih simple. Bahagia itu sederhana ketika kita bisa berkumpul dengan keluarga kita. Kalau gitu aku juga nih kak. Aku sekali lagi nih kak. Jangan mengeluh dan lakukan apa yang membuatmu bahagia. Oke, thank you untuk semua yang sudah nonton, dan jangan lupa like, subscribe, and comment, dan bagikan semuanya. Thank you, God bless you semuanya. God bless you.